Oke, bertemu kembali dengan channel saya yang berisi mengenai beberapa tutorial, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai bagaimana proses validasi dan proses bimbingan akademik mahasiswa melalui aplikasi Sister UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Berikut tutorial yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu dosen semua yang ada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuka akun sisternya masing-masing. Tapi sebelum itu harus dipastikan bahwa Bapak Ibu dosen adalah benar-benar menjadi dosen penasihat akademik yang itu dibuktikan oleh SK. Oke, kita masuk ke Sister, kemudian kita login, kemudian memilih SIM akademik. Nah, di menu paling atas kita pilih pembimbing akademik. Nanti di sini akan muncul nama-nama mahasiswa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dosen selaku dosen penasehat akademik. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melihat status mahasiswa Bapak Ibu sekalian, apakah statusnya aktif atau ada yang drop out atau dikeluarkan, atau statusnya sedang cuti atau tidak aktif. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa membuka salah satu mahasiswa untuk kemudian melihat bagaimana prestasi ataupun nilai dan seterusnya. Ini ada di menu ini. Tentunya kita bisa memulai melihatnya dari data mahasiswa. Paling tidak kita bisa mengetahui bagaimana latar belakang mahasiswa kita, baik latar belakang keluarganya, orang tuanya, kemudian asal sekolahnya, dan juga bagaimana latar belakang ekonominya. Setelah itu kita juga bisa melihat hasil nilai mahasiswa kita di yang semester yang sebelumnya, itu dengan memilih menu kartu hasil studi, atau bisa kita memilih menu transkrip untuk mengetahui secara umum bagaimana nilai dari mahasiswa kita. Selanjutnya DPA juga punya tugas untuk menilai dan merekomendasikan BTQ dari mahasiswa kita. Di Sister sudah ada surat-surat yang ditentukan untuk kemudian dihafalkan dan distorkan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada DPA. Untuk teknisnya itu bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sekalian, bisa dengan langsung mendatangi DPA karena itu yang sangat ideal, atau bisa kemudian dengan mengirimkan video dan seterusnya. Untuk waktunya juga bisa menyesuaikan, bisa kemudian dibuat 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan 1 bulan sekali. Tapi yang pasti harus dipastikan bahwa target hafalan ini harus selesai semua. Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih dan mengklik rekomendasi untuk kemudian merekomendasikan mahasiswa kita agar dapat mengikuti ujian BTQ yang diselenggarakan oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di KRS mahasiswa, mata kuliah yang diambil, total SKS-nya berapa, kemudian batas SKS yang bisa diambil berapa, kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa untuk melihat kurikulum agar bisa dipastikan mahasiswa kita tidak salah pilih mata kuliah atau salah pilih kurikulum.
Ini juga penting untuk Bapak Ibu mengetahui kurikulum, karena di angkatan ataupun di mahasiswa yang sudah menggunakan aplikasi Sister itu ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2019 dan kurikulum 2021. Nah, selanjutnya tinggal diklik aja validasi. Nah, ini karena sudah saya validasi maka sudah muncul pilihan batal validasi. Nah, tinggal diklik aja validasi. Kemudian untuk kembali lagi untuk BTQ-nya, Bapak Ibu tinggal ketika akan merekomendasikan tinggal saja klik aksi di warna biru ini, kemudian pilih status bacaannya tadi seperti apa, buruk, kurang, sedang, baik, dan sangat baik, dan jangan lupa dicentang validasinya. Itu untuk BTQ. Kemudian untuk KRS-nya tinggal divalidasi, dan Bapak Ibu dosen tidak perlu meminta mahasiswa untuk print out bukti KRS-nya, karena itu sudah tersimpan di Sister, dan apabila kita butuhkan kita tinggal pilih cetak. Nah, dan di situ sudah ada barcode, jadi nanti tinggal di-scan. Jadi kita tidak perlu lagi untuk meminta mahasiswa untuk mencetak KRS-nya, tetapi selesai divalidasi sudah cukup. Selanjutnya setelah proses KRS-an selesai, Bapak Ibu DPA jangan lupa untuk memilih menu di atas, yaitu di bagian portal ada pilihan konsultasi DPA. Nah, di menu ini Bapak Ibu bisa kemudian memilih mahasiswa, kemudian topik bimbingannya apa, silakan diisi, semisal konsultasi KRS atau setoran hafalan atau konsultasi rencana penelitian skripsi ataupun konsultasi rencana menulis jurnal bareng dengan Bapak Ibu dosen atau yang lain. Kemudian ada pesan, silakan ditulis pesan kepada mahasiswa yang bersangkutan seperti apa, semisal prestasinya ditingkatkan, hafalannya ditambah, atau mempertahankan prestasi yang sudah dicapai, atau semangat belajarnya, segera lulus, dan seterusnya. Kemudian klik simpan. Nah, ini menjadi penting karena mahasiswa juga bisa melihat pesan yang kita sampaikan, dan konsultasi pembimbing ini menjadi salah satu ukuran sejauh mana intensitas Bapak Ibu dosen sekalian dalam berkomunikasi dan ataupun melakukan konsultasi dengan atau berkonsultasi atau mahasiswa melakukan konsultasi terhadap Bapak Ibu DPA. Jadi ini penting, paling tidak dalam 1 bulan itu ada forum pertemuan dengan mahasiswa DPA atau ada penjadwalan untuk konsultasi dengan DPA, sehingga di portal ini setiap bulan kita ada isinya. Ini untuk menjadi salah satu ukuran bahwa proses diskusi untuk mengawal, membimbing, dan memastikan mahasiswa kita untuk benar-benar menjadi mahasiswa yang unggul itu benar-benar bisa kita ukur. Nah, bagi Bapak Ibu DPA yang mahasiswanya itu angkatan 2019 ataupun angkatan 2020 yang sudah bisa memulai untuk mengajukan judul, jangan lupa untuk sering ngecek di menu pembimbing skripsi, tesis, disertasi, dan pilih judul skripsi. Nah, apabila ada mahasiswa yang sudah mengajukan, maka datanya akan muncul di sini, dan tugas dari Bapak Ibu DPA turut serta untuk memastikan judul skripsi yang diajukan mahasiswa, berkonsultasi sekaligus menyetujui dan memvalidasi rencana penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga menjadi penting untuk mengecek menu ini khususnya bagi bimbingan Bapak Ibu yang sudah masuk angkatan 2019 ataupun angkatan 2020, karena sekarang semester 6 pun sudah bisa mengajukan judul skripsi. Nah,
itu beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, perlu kita ketahui bersama, sekaligus kita belajar bersama mengenai bagaimana proses bimbingan akademik yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen sekalian terhadap mahasiswa bimbingannya. Itu beberapa hal. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe silakan segera subscribe channel ini untuk membantu dan memberikan semangat kepada kami untuk membuat video-video tutorial lainnya yang tentunya berbeda dari tutorial-tutorial sebelumnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan tutorial bagaimana proses pembimbingan akademik melalui aplikasi Sister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sampai ketemu di lain kesempatan dan selalu bahagia untuk kita semua.